milenial. Kami dari kelompok 26 dengan dosen pendamping Ibu Dr. Maya Riantini, SPMSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari, MPM 18 14 13 10 40. Perkenalkan, nama saya Hana Siti Hanifah dengan MPM 18 54 13 10 01. Halo, saya Rianti Dewi, NPM 18 14 21 10 01. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya hidup menjadi petani. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ditambah posisi Indonesia yang dinilai sangat strategis. Dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Sektor pertanian dijadikan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Kegiatan usaha tani yang dilakukan petani diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Agribisnis merupakan sistem yang mencakup 5 subsistem, yaitu subsistem sarana produksi, subsistem produksi atau usaha tani, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem kelembagaan. Peran dan potensi sektor agribisnis yang demikian besar dan mewujudkan ketahanan pangan di masa yang akan datang masih harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Kesejahteraan petani pada era industri 4.0 erat kaitannya dengan teknologi dan bagaimana petani mampu menggunakan teknologi tersebut dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tentu teknologi tersebut harus mudah digunakan, yang mana keseluruhannya terintegrasi dalam sistem internet. Melalui sistem tersebut memungkinkan petani untuk berpartisipasi dalam e-commerce, sehingga konsumen dengan mudah terhubung dengan penyuplai dan masuk dalam rantai distribusi. Hal ini akan menguntungkan petani dalam memaksimalkan hasil produksi dan meminimalisasikan rantai distribusi. Untuk menuju pertanian modern berbasis revolusi industri 4.0, diperlukan kesiapan dari seluruh aspek, terutama sebagai pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui kesiapan petani dalam menghadapi industri 4.0. Ukuran tersebut memiliki urgensi terkait pengambilan dan evaluasi kebijakan oleh stakeholder yang nanti akan berperan terhadap kesiapan petani di masa yang akan datang. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Pertanian menjadi sektor yang menyediakan pangan bagi masyarakat. Kegiatan pertanian dimulai dari hulu, yaitu kegiatan budidaya, hingga hilir, yaitu pemasaran. Namun pada kenyataannya, upaya yang dilakukan hanya terfokus pada kegiatan hulu saja. Padahal kegiatan pemasaran menjadi hal yang sangat penting untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Di era revolusi industri 4.0 terjadi perkembangan yang pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan ini tentu dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pemasaran produk hasil pertanian di tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan platform e-commerce. E-commerce dapat menjadi alternatif bagi petani untuk melakukan promosi, komunikasi, mendapatkan informasi, bahkan melakukan jual beli. Dengan begitu, petani dapat memotong rantai distribusi pemasaran. Lalu, mengapa petani memerlukan e-commerce untuk melakukan pemasaran hasil pertanian? Alasan yang pertama yaitu harga yang diterima petani kerap kali tidak sesuai. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya informasi pasar, sehingga pihak yang diuntungkan hanya tengkulak saja. Alasan yang kedua yaitu saat panen sulit menjual produk hasil pertanian karena panen melimpah dan harga yang kurang kerap kali membuat petani bimbang akan menjual hasil panennya kemana. Dan alasan yang ketiga yaitu
Alternatif dampak pandemi COVID-19, e-commerce menjadi alternatif bagi petani untuk memasarkan hasil produksinya. Saat ini, sudah banyak sekali e-commerce yang hadir dan siap membantu petani dalam masalah permodalan, pemasaran, ataupun pembinaan. Contoh e-commerce yang sudah banyak digunakan oleh petani yaitu TaniHub, Sikumis.com, iGrow, Inagro, dan lain sebagainya. Nah, contoh e-commerce yang memiliki fitur paling lengkap yaitu TaniHub dan Sikumis.com. Lalu, apa sih keuntungan petani jika menggunakan e-commerce? Yang pertama, petani dapat memiliki jangkauan yang luas. Yang kedua, meningkatkan permintaan produk hasil pertanian. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh petani lebih tinggi. Yang keempat, petani dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga lebih efisien. Waduh, sayurannya habis. Mana ini? Hana? Hana masih apa? Lagi buat skripsi, Ma. Kenapa? Tolong beliin sayur di warung atas ya. Sekarang. Sekarang kan belanja udah bisa online lewat aplikasi gitu loh. Aplikasi apa, Hana? Ajarin dong. Loh, pakai aplikasi TaniHub. Caranya gini. Hal yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasi TaniHub di App Store atau di Play Store. Pertama, kita search TaniHub. TaniHub adalah e-commerce yang membantu petani dalam mendistribusikan hasil taninya. Di sini, karena saya sudah mempunyai aplikasinya, jadi kita tinggal buka saja. Setelah masuk ke dalam aplikasi, akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian kita beralih ke akun. Di akun ini ada pilihan daftar dan juga masuk. Di sini saya akan mengajarkan mulai dari mendaftar. Untuk mendaftar TaniHub, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan email kita yang aktif, kemudian masukkan password kita. Setelah itu, kita diminta untuk melengkapi data untuk profil kita, seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Setelah sudah kita lengkapi, kita akan diminta masukkan kode verifikasi dari email yang kita tuliskan tadi. Kemudian kita sudah terdaftar dan memiliki akun di TaniHub. Setelah itu, sebaiknya kita memberikan nomor telepon kita yang aktif dan memverifikasinya. Sebelum melakukan pemesanan, kita mengatur terlebih dahulu lokasi kita. Untuk TaniHub sendiri, area pengiriman tersedia untuk lokasi Jabodetabek, Bandung Sumedang, Jogja Solo Semarang, Surabaya Malang Pasuruan, Bali, dan yang terbaru Jakarta Barat. Di sini saya memilih lokasi Surabaya. Ketika lokasi sudah dipilih, kita bisa langsung mencari apa yang kita butuhkan, seperti buah-buahan atau sayur-sayuran atau lainnya. Sekarang saya sedang mencari sayur-sayuran. Di sini saya akan mencari sayuran pakcoy. Ketika sudah ketemu, kita pilih sayur pakcoy. Kemudian kita tambahkan ke keranjang. Selain itu, saya juga sedang mencari sayuran bayam. Ketika sudah ketemu, kita klik, kemudian kita tambahkan ke keranjang. Setelah semua yang kita inginkan sudah ketemu, kita cek kembali, kita buka ke keranjang kita. Ketika semua sudah sesuai, kita tekan check out. Kemudian kita masukkan alamat lengkap kita dan nomor telepon kita yang aktif. Alamat yang kita masukkan tadi, kita pilih untuk menjadi alamat pengiriman sayur yang akan kita beli. Kemudian setelah itu kita klik bayar, dan kemudian kita pilih metode pembayaran. Di aplikasi ini, metode pembayaran sangat banyak seperti kredit, bisa melalui virtual akun, bank,
bisa melalui e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan lainnya. Serta kita juga bisa menggunakan convenience store seperti Indomaret dan Alfamart. Di sini saya memilih metode pembayaran virtual akun bank dari Bank BNI. Kemudian kita klik bayar. Setelah itu, segera lakukan pembayaran. Jika dengan virtual akun, bisa menggunakan ATM, m-banking, atau lainnya dengan batas waktu selama 2 jam. Setelah melakukan pembayaran, kita selesai melakukan pemesanan dan tinggal menunggu pesanan kita datang.